Oke Brudes, balik lagi di channel Sendal Putus. Kali ini kita akan melanjutkan cerita BKTH 104 bagian 2 untuk episode sebelumnya. Kalian bisa nonton di channel saya. Tolong subrek ya Brudes, dan share aminen. Feng Zunze menghembuskan nafas. Saat dia melihat Xiao Yan dan Lin Yan jatuh ke langit, tatapannya terkunci ke wilayah barat dataran tengah saat dia bergumam. Orang tua, aku akhirnya mendapatkan kabar tentang kamu. Yakinlah aku pasti akan menyelamatkan kamu kali ini. Feng Zunze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung. Mendarat di atas pohon, mereka mengangkat kepala mereka dan melihat kelompok Feng Zunze menghilang. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia telah menemukan Feng Zunze di masa depan. Dia tidak lagi perlu terlalu bergantung pada dirinya sendiri. Xiao Yan, kemana kamu berencana pergi? Lin Yan secara bertahap menarik pandangannya, berbalik ke Xiao Yan, dan bertanya sambil tersenyum. Di mana menara pil berada? Xiao Yan dengan kering terbatuk, matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan sedikit malu. Dia tahu pil tower terletak di tengah Central Plains, tetapi dia tidak menyadari lokasinya yang tepat. Lin Yan memutar matanya ketika dia mendengar ini. Nama dari pil tower adalah sesuatu yang disadari semua orang di Central Plains. Itu tidak terduga bahwa itu Xiao Yan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lokasi tempat pil tower berada di sebut kota pil. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Daerah dalam radius 500 km kota pil adalah wilayah faksi pil tower. Masih ada perjalanan yang cukup jauh dari tempat ini sampai kota pil. Bahkan dengan menggunakan wormhole, sepertinya kita akan membutuhkan 1 bulan atau lebih. Dalam hal ini, kamu akan memimpin. Mari kita cari kota dengan wormhole dulu. Setelah itu, kami akan bergegas ke kota pil. Xiao Yan tertawa, itu memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu jalan untuk memimpin. Itu akan menyelamatkannya dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Meskipun masih ada beberapa waktu sampai pertemuan pil dimulai, dia masih harus menemukan dokter peri kecil dan Ziyan sebelum itu. Ya, Lin Yan mengangguk saat dia berkata, kamu berencana ikut serta dalam pertemuan temu pil tower, kan? Hihi. Kebetulan, klan Liu Qing juga berada di wilayah itu. Liu Qinghu, wajah Xiao Yan mengungkapkan senyum ketika dia mendengar nama akrab ini. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang orang yang terus terang ini. Orang itu juga sangat merindukan kamu dan sering berbicara tentang kamu. Namun, dia sekarang menjadi kepala klan dan memiliki status yang bagus. Namun dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya. Jika ada di sepanjang jalan, kita bisa pergi dan melihat orang ini. Xiao Yan. Dia juga merindukan Liu Qing. Akhirnya mereka melakukan perjalanan menuju pil tower. Cerita berpindah ke tempat lain ini adalah dunia yang misterius. Awan tak berujung berlama-lama di atas langit yang jauh. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang curam. Ada sebuah batu hijau bulat yang terletak di puncak. Sesosok duduk bersila di atas batu. Sosok itu mengenakan baju hijau. Sepasang mata yang cantik menunjukkan secerca aura halus. Wanita seperti itu muncul seperti peri. Seorang wanita seperti ini, yang sepertinya dilahirkan dari aura spiritual alam. Pelatihan yang tenang ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum mata cerdas wanita itu, yang cantik, yang telah ditutup, perlahan-lahan dibuka. Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan. Dia memutar kepalanya sedikit, melirik ke belakang, dan sedikit menyeringai. Dia berkata, Outling, tunjukkan dirimu. Senyum seketika itu memiliki semacam keindahan yang luar biasa. Bahkan alam sekitarnya menjadi sedikit lebih cerah karenanya. Sebuah bayangan di belakang wanita itu mulai perlahan-lahan bergoyang setelah kata-kata wanita itu terdengar. Segera, itu berubah menjadi sosok kabut. Dia dengan hormat membungkuk kepadanya saat dia tertawa. Kekuatan nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. Aku baru saja tiba, namun aku sudah ditemukan. Apakah ada masalah bagi Ling Lama untuk datang ke sini? Aku tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa. Sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah lama. Itu Ling Ying, yang dulu pernah melindungi Xiao Yan saat itu. Adapun wanita halus ini di depan, siapa lagi selain Sun Er? Aku tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan. Sun Er secara acak berbicara. Lin Ying berkata, aku pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang harus aku katakan. Mata Sun Er terdiam di wajah pria itu. Matanya yang cantik melirik Ling Ying ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, berbicaralah. Ling Ying terbatuk perlahan dan perlahan berkata, menurut berita terbaru yang aku dapatkan,
seorang pemuda bernama Xiao Yan telah muncul di wilayah utara Central Plains beberapa saat kemudian. Dia menghirup nafas lembut dengan udara dingin dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Aku yakin nona muda, dia ada di dataran tengah." Sun Er itu tiba-tiba berbalik. Penampilannya yang indah dan elegan saat ini mengandung sukacita yang langka. Dia turun dari puncak gunung. Jejaknya ditentukan dan tanpa ragu sedikit pun. "Berikan perintah, aku akan meninggalkan Gurealem." Dua sinar cahaya melesat dari langit yang jauh. Kami sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun, jika kita hanya mengandalkan terbang kita sendiri, kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai wilayah Pil. Namun, kami cukup beruntung. Ada sebuah kota bernama Sky Maple City tidak jauh dari tempat ini. Secara kebetulan ada lubang cacing yang mengarah ke tengah Central Plains di sana. Jika kita mengambil rute itu, kita akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Yang ia inginkan adalah tiba di wilayah Pil sesegera mungkin. Dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil selama setengah tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. "Lin Yan, namun, kamu harus menyembunyikan penampilan kamu semaksimal mungkin. Setelah masalah dengan Gunung Lightning, reputasi kamu saat ini tidak kalah dengan Feng King Air. Selain itu, kamu memiliki apa yang disebut Ancient Phoenix Essence Blood dalam tubuh kamu. Aku khawatir Feng King Air tidak akan menyerah. Dia akan mencarimu diam-diam. Lebih baik bagi kamu untuk menutupi penampilan kamu sedikit." Xiao Yan alami tidak menolak saran Lin Yan. Feng Zunze juga telah menyebutkan dia harus mencoba untuk menghindari konflik dengan suku Heaven Demon Phoenix saat ini. Xiao Yan mengambil barang seperti kulit dari storage cincin dan meletakkannya di atas wajahnya. Benda ini mungkin tidak berguna melawan ahli bermata tajam. Tapi itu adalah cara yang sangat nyaman untuk menyembunyikan penampilan seseorang. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke depannya. "Ayo pergi." Kami tiba. Mereka bergegas menuju kota yang jauh. Xiao Yan mengikuti di belakangnya. Mereka berdua turun dari langit dan berhasil memasuki kota yang disebut Sky Maple City. Xiao Yan tidak buru-buru menuju wormhole setelah memasuki kota. Sebaliknya, ia menuju ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu, ia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Jenis-jenis api binatang ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak dianggap bagus. Tentu saja, kita juga harus melihat level dari Magical Beast. Namun ada yang kuat. Salah satu contohnya adalah api hitam yang tidak biasa dari Feng King Air. Lin Yan juga cukup mengejutkan. Xiao Yan sedang mengumpulkan api binatang seperti itu. Setelah Xiao Yan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan, Lin Yan memimpin Xiao Yan ke pusat Sky Maple City. Xiao Yan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat Sky Maple City. Dia melihat lubang cacing hitam setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Wormhole Sky Maple City dibuat oleh 2 elit Dozuns bersama. 2 Dozuns? Tidak heran, Xiao Yan tiba-tiba memahami setelah mendengar ini. Lin Yan berkata, "Ayo pergi. Sudah sangat terlambat, jika kami menunda lebih lama, wormhole akan ditutup untuk hari itu." Setelah membayar 2 lembar uang tol yang mahal kepada penjaga di depan wormhole, mereka berdua berhasil memasuki wormhole. Harga perahu luar angkasa sangat mahal. Aku telah mempertaruhkan nyawa aku dan mengandalkan membunuh 2 peringkat 6 Magical Beast untuk mendapatkan 2 juta koin emas. Hihi. Bagaimanapun, beruntung aku berhasil untungnya memasuki gua setelah membunuh kedua peringkat 6 Magical Beast. Xiao Yan juga tertawa ketika dia mendengar ini. Jantungnya segera menghela nafas lembut. Aku akan memasuki wilayah Pil dan juga harus menyiapkan beberapa item sesegera mungkin. Yang terbaik adalah aku berlatih skill penciptaan api yang telah aku dapatkan. Meskipun dia sudah maju ke kelas Douzong, satu-satunya kartu truf yang kuat yang dia miliki yang bisa membunuh iblis tua seperti Fei Tian adalah api surgawi ini. Wilayah Pil terletak di tengah wilayah Central Plains. Selain dari Pil Tower, ada banyak faksi kuat yang tidak lebih lemah dari Wind Lightning Pavilion di sana. Jika dia ingin bertahan di tempat itu, dia akan merasa sulit untuk menavigasi jika dia tidak memiliki beberapa kartu as. Mereka berdua melangkah maju dan memasuki lubang cacing besar. Fluktuasi spasial muncul dan keduanya menghilang ke dalamnya. Ada cukup banyak perahu ruang berukuran di sekitar mereka. Kami akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk melewati wormhole ini. Kamu harus beristirahat dulu. Tidak apa-apa jika aku mengendalikan perahu ini. Lin Yan menoleh dan berbicara Xiao Yan setelah kapal luar angkasa berada di jalur yang benar. Xiao Yan tidak menolak tawaran Lin Yan ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan,
ia membutuhkan waktu bulan ini untuk berlatih skill keterampilan Flame. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan dan gulir merah segera muncul. Ada panas yang dipancarkan samar-samar darinya. Ini secara alami skill penciptaan api Xiao Yan telah diperoleh dari Demon Flame Valley saat itu. Akhirnya Xiao Yan beristirahat dan memulihkan Doki. Sementara itu, kapal luar angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan. Terbang menuju ujung terowongan luar angkasa yang sangat jauh. Pintu keluar menuju ke tengah Central Plains, wilayah yang memiliki daya tarik yang lebih besar dari wilayah utara. Banyak sinar menyala di terowongan yang luas. Orang bahkan bisa melihat garis besar beberapa perahu. Sementara Xiao Yan, dia menempatkan semua fokusnya pada skill penciptaan Flame. Tentu saja, skill penciptaan api ini adalah teknik Dou tingkat atas dari Demon Flame Valley. Perhatian Xiao Yan menjadi sepenuhnya asyik dalam metode pelatihan yang tercatat dalam gulungan pada hari pertama perjalanan, The Flame Creation. Setelah peningkatan tambahan oleh Old Ground Demon Flame Ghost selama bertahun-tahun, skill Flame Creation saat ini benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya. Kelemahan skill keterampilan Flame ini menurut apa yang tercatat di gulungan. Keterampilan penciptaan Flame yang ditingkatkan membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, satu harus sempurna menggabungkan ketiga api binatang ini bersama-sama. Jika salah satu berhasil, seseorang akan membentuk bibit api transformasi hidup. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa agak berkata-kata, itu Old Iblis Ground Ghost memang layak menjadi bintang 7 Douzong. Langkah pertama adalah menggabungkan ketiga jenis api binatang ke dalam tubuh aku. Orang lain mungkin sedikit takut menggabungkan mereka ke dalam tubuh mereka. Tetapi Xiao Yan saat ini bisa disebut spesialis pemadam kebakaran. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, dan kekuatan dari api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Xiao Yan membuka mulutnya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Dia menarik 3 api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya. 3 jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika Glazed Lotus Heart Flame menerkam mereka. Api binatang ini hanyalah gorengan kecil di depan api surgawi. Langkah kedua, penyempurnaan waktu di dalam terowongan ruang dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan sangat asyik dalam penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Lin Yan bisa mengatakan Xiao Yan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Untung dia saat ini adalah ahli Dou Huang dan kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak sekali Douki. Oleh karena itu, Lin Yan mampu bertahan. Orang ini hanya apa yang dia latih. Dia tetap dalam kondisi latihannya untuk waktu yang lama. Tubuh Xiao Yan, yang tidak bergerak bahkan sedikit selama 20 hari. Sedikit gemetar, matanya yang tertutup rapat perlahan dibuka. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, menghela nafas panjang. Setelah 20 hari pelatihan Xiao Yan yang tak kenal lelah, ketiga jenis api binatang tak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya aku menyelesaikan penyempurnaan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari 3 api binatang kecil ini. Berikutnya, akan menjadi langkah penggabungan akhir. Jika aku berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, aku akan berhasil menguasai skill penciptaan Flame ini. Cepat atau lambat akan tumbuh menjadi Life Transforming Flame, yang dibutuhkan untuk menggunakan Fire Lotus pemusnahan. Setelah semua, langkah penggabungan akhir ini adalah langkah yang paling sulit dan berbahaya dari skill penciptaan api ini. Xiao Yan berkata, mungkin aku masih perlu waktu untuk tahap terakhir. Lin Yan berkata, tidak apa, aku akan menjaga kapal ini. Xiao Yan di sini berusaha menggabungkan 3 api binatang iblis. Seolah-olah itu akan meledak dalam sekejap mata. Hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari perjalanan, kapal luar angkasa mendekati ujung wormhole. Lin Yan duduk bersila di bagian depan perahu. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan melihat Xiao Yan. Lupakan, jika dia tidak bangun sebelum kita meninggalkan wormhole, aku hanya bisa membangunkannya. Tangan Lin Yan dengan cepat mengayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah ketika dia melihat ini. Dia bisa merasakan energi yang menakutkan dalam api hijau. Ketika api giok hendak menabrak tubuh Lin Yan, api itu berhenti dengan sikap yang sangat patuh. Namun, suhu panasnya menyebabkan rasa sakit membakar naik di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya,
Lin Yan merasakan ketakutan berlama-lama di hatinya saat dia menatap api giok hijau setelah melompat ke satu sisi. Lin Yan berkata, akhirnya kamu terbangun. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke arah Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau. Akhirnya Xiao Yan berhasil menggabungkan 3 api binatang. Ini generasi baru, Life Transforming Flame. Xiao Yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari kabin. Matanya mendarat di cincin berwarna perak yang sangat besar, jaraknya cukup dekat. Dia tanpa sadar menyeringai. Pil Regen, 3000 Burning Flame. Aku telah tiba. Di tanah terbuka yang luas, yang tertutupi pecahan batu, ada panggung batu yang sangat besar. Lubang wormhole hitam gelap setebal ratusan kaki berada tepat di atas platform batu. Itu perlahan berputar sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar. Banyak figur manusia bergegas keluar darinya dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Wormhole ruang sialan ini benar-benar terlalu sulit. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan diri dari sesuatu. Xiao Yan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang telah keluar dari wormhole. Oleh karena itu, tanah terbuka ini dengan cepat menjadi hidup. Apakah tempat ini wilayah pil? Xiao Yan menggosok kedua tangannya. Tidak, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya bagian tengah dari dataran tengah. Kan, tempat yang saat ini kami berada adalah bagian barat daya wilayah tengah. Faksi-faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Lembah Suara dan Lembah Api Terbakar. Kedua faksi besar ini adalah tuan di sini. Selain dari dua faksi besar ini, ada sejumlah faksi berbagai ukuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Lembah Suara atau Lembah Api yang terbakar. Klan Liu Qing juga berada di wilayah barat daya ini. Membakar lembah api, hati Xiao Yan segera bergerak ketika dia mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama fraksi ini. Selain itu, perubahan api misterius, yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, juga milik faksi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar tertarik pada mereka. Hall of Soul, Pill Tower, Two Sect, 3 Valleys, 4 Pavilions. Kekuatan dari Burning Flame Valley dan Sound Valley harus lebih kuat daripada Wind Lightning Pavilion, terutama Burning Flame Valley. Ini memiliki ratusan tahun sejarah, dan itu memiliki landasan yang cukup kuat. Hihi. Selain itu, aku akan diam-diam memberitahumu ada Heavenly Flame, yang disebut api surgawi 9 naga Lightning Flame dalam Burning Flame Valley. Lin Yan tiba-tiba bersandar dekat dengan Xiao Yan dan secara misterius mengungkapkan beberapa informasi. Xiao Yan tersenyum lembut. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu Burning Flame Valley memiliki semacam flame surgawi, mustahil bagi Xiao Yan untuk melakukan apa-apa. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki oleh lembah api pembakaran. Bahkan jika dia bisa mendapatkan 9 naga petir api, para ahli dari Burning Flame Valley telah menempatkan segel sempurna di atasnya. Sepertinya dia tidak akan memiliki cara menelannya setelah mendapatkannya. Sebaliknya, ia akan berakhir menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Wind Lightning Pavilion. Meskipun itu tidak mungkin untuk Xiao Yan untuk mengambil api 9 naga petir, Xiao Yan sangat tertarik dengan perubahan api misterius Cheng. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia juga secara bertahap memahami betapa dalamnya perubahan api misterius 3 ini, terutama untuk seseorang seperti dia, yang memiliki lebih dari satu jenis flame surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan sebagai membuat sesuatu yang ganas bahkan lebih ganas. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan metode untuk berlatih 2 perubahan lainnya dalam Skyfire Tree Mysterious Cheng, kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Jika aku memiliki peluang, mungkin aku dapat mencoba dan melihat apakah aku dapat mencoba untuk mendapatkan perubahan yang tersisa dari perubahan api misterius. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan aku sudah tahu cara menggunakan perubahan api misterius. Jika ini sama keras kepala dengan Wind Lightning Pavilion, kemungkinan besar hidup aku akan menghadapi banyak masalah. Pasti mereka akan memburu karena aku memiliki teknik mereka. Xiao Yan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya. Berapa jauh tempat ini dari wilayah Pil? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya jauh. Namun, ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kita harus dapat mencapai wilayah Pil dalam 6 hingga 7 hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiao Yan dan berkata, kota Tianhuang, di mana klan Liu Qing berada, secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati.
Kota itu memiliki wormhole yang mengarah ke wilayah Pil. Xiao Yan merasa agak kaget ketika mendengar ini. Dia segera tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Itu juga baik. Aku bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir aku melihat Liu Qing. Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang."